Kaifa halukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan penjelasan RPP Bahasa Arab Daring. Kami dari kelompok 8 beranggotakan Arina, Safaatul, Dewi, dan Hanifatul Rasyidah dengan pencapaian pembelajaran sebagai berikut. Oke teman-teman, kita akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan RPP Daring. Yang kali ini kita akan memulainya dari materi pokok mufradat atau ar-riyadhah. Mufradat ini akan menjelaskan materi pokok ar-riyadhah. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu melafalkan mufradat dan ungkapan sederhana tentang ar-riyadhah dengan intonasi yang baik dan benar. Yang kedua, menyalin kosakata yang didengar terkait tema ar-riyadhah, mengidentifikasi fakta yang didengar terkait topik ar-riyadhah. Metode pembelajaran di sini menggunakan metode tanya jawab dan juga penugasan. Sedangkan media pembelajarannya di sini kita menggunakan Google Classroom dan juga Google Formulir. Alat dan bahannya ada HP, laptop, kotak, dan buku tulis. Menurut saya ini sebuah alat dan bahan yang sangat dibutuhkan ketika kita mengikuti pembelajaran daring ya. Kalau di sini buku referensinya dari buku Bahasa Arab revisi kelas 8 KMA 183 tahun 2019. Untuk langkah-langkah pembelajarannya pada pertemuan pertama ini, karena kita pakai Google Classroom, jadi tentunya guru membuka pembelajaran kelas online melalui Google Classroom dengan mengetik salam pembuka dan berdoa bersama sebelum pembelajaran. Dilanjutkan dengan absensi. Kemudian setelah siswa terkonfirmasi masuk kehadirannya, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada kelas online. Kegiatan intinya yang pertama, guru meminta siswa untuk klik classwork untuk melihat materi berupa PowerPoint, sehingga nantinya siswa dapat belajar menggunakan PowerPoint. Diberikan waktu kurang lebih 20 menit. Guru memantau kehadiran siswa melalui kolom komentar. Setelah 20 menit, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi atau bertanya materi yang sudah dibaca dan dipahami dengan mengetikkan pada kolom komentar. Setelah itu, beberapa siswa bertanya dan menanggapi materi dari guru. Dan guru menanggapi satu pertanyaan dan juga tanggapan dari siswa. Setelah dirasa cukup untuk penjelasannya, guru meminta siswa untuk klik classwork untuk melihat kuis dan penugasan yang diberikan sebagai tes pemahaman siswa terhadap materi. Guru meminta siswa untuk mengerjakan kuis. Setelah itu, kuis tersebut langsung ada link yang terhubung dengan Google Formulir. Jadi, kita mengerjakan kuisnya itu nanti lewat Google Formulir. Guru mengecek dan menganalisis hasil kuis yang dikerjakan siswa melalui respon Google Formulir. Selain itu, setelah mengerjakan kuis, siswa nanti juga diinstruksikan untuk membuka file tugas 2 untuk mengetahui penugasan yang harus dikerjakan. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada yang belum paham dengan perintah tugasnya. Setelah semua paham tentang tugasnya, pengumpulan penugasan juga melalui Google Classroom. Dan nantinya guru juga akan bisa memantau pengumpulan tugas dan membuat list pengumpulan kuis dan tugas untuk mengetahui siapa yang sudah selesai mengerjakan dan siapa yang belum mengerjakan. Guru memberikan tugas tambahan yang harus dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Setelah itu, kegiatan penutup pada pertemuan pertama ini, guru menutup kelas online dengan menyimpulkan informasi materi pertemuan selanjutnya, mengingatkan siswa yang belum mengumpulkan kuis dan tugas, kemudian menutup pembelajaran dengan salam penutup. Setelah itu, guru dan siswa meninggalkan kelas online Google Classroom. Itulah tadi untuk pertemuan pertama ya, yaitu tentang mufradat tema ar-riyadhah. Untuk yang selanjutnya pada pertemuan kedua, kita akan belajar kalam. Di sini tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mengucapkan percakapan bahasa Arab mengenai ar-riyadhah dengan baik dan benar. Peserta didik mampu menunjukkan contoh ungkapan sederhana
tentang Arialto. Peserta didik mampu merespon dan menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang Arialto. Di sini kita karena kalam, kita menggunakan metode elektika. Kita menggunakan media pembelajarannya dengan Google Classroom dan juga YouTube. Karena apa? Kalau kita hanya menggunakan Google Classroom, nanti tidak akan ada interaktif atau contoh dari percakapan atau kalamnya. Jadi di sini kita juga menggunakan YouTube. Nanti akan ada link yang di-share dan juga di-upload ke YouTube untuk melihat percakapan, contoh percakapan Arialto. Yang pertama, kegiatan pendahuluan ya, seperti tadi guru membuka kelas online di Google Classroom, siswa absensi, dan setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau indikatornya. Kegiatan intinya tadi diberikan materi percakapan tentang Arialto, dikirimkan link YouTube percakapan di Google Classroom. Jadi kan nanti ada link YouTube yang di-share ke Google Classroom. Nanti peserta didik mendengarkan dan mengamati pengucapan guru tentang materi yang telah diberikan. Jadi di dalam isinya YouTube itu nanti seorang guru telah memberikan contoh percakapan tentang Arialto, bagaimana cara pelafalannya, dan guru nanti juga menjelaskan secara interaktif melalui video YouTube tersebut. Jadi seolah-olah nanti siswa itu mendapatkan contoh yang real atau yang nyata, walaupun ini dalam kelas online. Selanjutnya, siswa diberi stimulus, diberi kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu ya, tentang makna ungkapan yang telah didengar, ataupun setelah mendengarkan tadi kalau ada kesulitan atau ada kalimat yang tidak tahu artinya bisa ditanyakan kepada gurunya. Setelah itu siswa diberikan stimulus untuk mempraktekkan percakapan yang telah dibagikan. Terakhir, kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman atau simpulan. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah dan mengucapkan salam. Dan yang terakhir, seperti tadi, guru dan siswa meninggalkan kelas online Google Classroom. Itulah tadi pertemuan kedua ya, pertemuan yang membahas tentang kalam. Sedangkan yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang tarkib Arialto. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami materi tarkib tentang awamilun nawasib. Menerapkan pada suatu kalimat bahasa Arab, membuat contoh kalimat yang mengandung awamil nawasib. Di sini metodenya dengan tanya jawab dan juga penugasan. Ini dengan Google Classroom medianya dan juga Google Formulir. Di sini tetap ya kita menggunakan media-medianya HP, laptop, kuota, dan buku tulis untuk mencetak. Untuk pendahuluannya seperti tadi, guru membuka kelas online di Google Classroom. Kemudian siswa disuruh absen. Setelah siswanya terkonfirmasi ada semuanya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator yang ingin dicapai. Di sini guru kegiatan intinya guru meminta siswa untuk klik menu classwork untuk melihat materi berupa PowerPoint, materi yang akan dipelajari dengan klik nama file materi tarkib Arialto. Setelah itu, guru memberi waktu kepada siswa untuk membaca dan memahami materi PPT kurang lebih 20 menit. Setelah memantau kehadirannya, guru juga akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang sudah dibaca tadi. Seperti tadi ya, jadi ada tanya jawab di mana siswa bertanya, guru menanggapinya. Saja cukup kembali ke classwork untuk melihat penugasan yang diberikan. Di sini guru menginstruksikan kepada siswa agar membuka file tugas tarkib untuk mengetahui penugasan yang harus dikerjakan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang tugasnya. Guru menanggapi pertanyaan siswa berkaitan dengan tugas, dan pengumpulan tugasnya juga dikumpulkan melalui Google Classroom. Biasanya kalau pengumpulan tugas seperti ini, biasanya itu bisa dikirim berupa Word atau berupa file PDF, seperti itu juga bisa. Guru memantau pengumpulan tugas dan membuat list pengumpulan kuis dan tugas untuk mengetahui siapa yang sudah selesai atau belum. Yang terakhir, kegiatan penutup, yaitu guru menutup kelas seperti tadi dan juga menyimpulkan materi.
memberikan informasi pertemuan selanjutnya, mengingatkan siswa yang belum mengumpulkan kuis dan tugas, kemudian menutup pembelajaran dengan salam penutup. Dan yang terakhir, guru dan siswa meninggalkan kelas online Google Classroom. Itulah tadi pertemuan ketiga ya. Jadi rancangan untuk pertemuan ketiga, dan ini rancangan kami di RPP Bahasa Arab ini untuk pertemuan keempat, yaitu Qiraah. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu membaca dengan baik dan melafalkan hijaiyah, kata, frase, dan kalimat. Peserta didik memahami bacaan yang telah diberikan oleh guru. Di sini metodenya ceramah, komunikatif, dan juga kuis daring melalui Google Classroom dan YouTube. Seperti pada pembelajaran kalam tadi, bahwa karena di sini kita membutuhkan contoh ya. Tadi kan kalam membutuhkan contoh untuk percakapan. Sedangkan qiraah di sini kita membutuhkan contoh dari guru untuk membaca yang benar dan melafalkan bacaan dengan baik agar hijaiyah, kata, frase, dan kalimatnya itu dapat dilafalkan dengan baik. Maka membutuhkan contoh. Dan di sini sebagai seorang guru, nantinya kita juga akan mengirim link ke YouTube seperti tadi saat kalam, agar nantinya siswa dapat mengetahui contoh cara membaca yang baik dari seorang gurunya. Kegiatan pendahuluan seperti tadi ya, guru membuka pembelajaran di kelas Google Classroom, siswanya mengetik absennya. Setelah itu gurunya menyampaikan tujuan pembelajaran sebagai indikator. Kegiatan intinya seperti tadi, guru meminta siswa untuk membuka classwork dan membuka materi qiraah. Guru mengirim link YouTube contoh membaca. Jadi nanti setelah ada file materi qiraah, untuk materi qiraah itu biasanya nanti disediakan berupa Word ataupun PDF, itu berupa materi qiraah atau bacaan yang akan dibaca, dan juga nanti siswa itu menyimak penjelasan cara membaca yang baik dari guru di YouTube-nya. Setelah kita membaca, nanti guru juga akan memberikan mufrad dan mufrad yang terkait dengan qiraah tadi, agar nanti peserta didik dapat memahami bacaan yang telah dibaca tadi. Guru juga akan memberikan kuis berupa beberapa pertanyaan tentang teks yang sudah dipelajari. Seperti biasanya kalau teks qiraah itu nantinya akan ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan bacaan tersebut. Setelah itu, siswa diberikan stimulus untuk mempraktekkan contoh bacaan yang telah dibagikan. Kegiatan penutupnya seperti biasanya menutup kelas dengan menyimpulkan informasi materi pertemuan selanjutnya, dan mengingatkan kepada siswa yang belum mengumpulkan tugas dan kuisnya. Kemudian menutup pembelajaran dengan salam penutup. Guru dan siswa meninggalkan kelas online Google Classroom. Ini beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan dan dijawab tentunya. Mengapa LMS Google Classroom yang kelompok kalian pilih? Kelompok kami memilih Google Classroom karena menurut kami di sini itu pendidik bisa memilah kelas-kelasnya dalam mengajar. Karena apa? Di sini itu lebih seperti kelas pada aslinya di pertemuan offline. Di sini pun setiap kelas membuat folder terpisah di drive, dan juga siswa juga dapat mengirimkan pekerjaan untuk dinilai oleh guru. Google Classroom juga dapat membantu semua lingkup pendidikan untuk menemukan dan mengatasi kesulitan pembelajaran. Dan menurut saya, Google Classroom ini bisa diakses walaupun dalam keadaan offline. Jadi bisa berbagi file dari aplikasi lain dan mengakses informasi secara offline. Sehingga menurut kelompok kami, LMS Google Classroom efektif untuk melaksanakan pembelajaran online dengan kelas sendiri-sendiri dan terorganisir dengan baik. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring. Yang pertama ada kuota. Dimana kalau tidak ada kuota, pasti kita tidak dapat melakukan pembelajaran daring. Walaupun ada kuota, tapi sinyalnya itu sangat buruk atau sulit, nanti juga kita akan kesulitan dalam mencapai efektivitas pembelajaran daring. Yang kedua, pemilihan media. Jika media yang digunakan kurang efektif, maka nantinya pembelajaran juga tidak akan efektif. Apabila menggunakan media yang kurang familiar atau sulit dioperasikan, maka ini dapat menurunkan minat dan motivasi peserta didik dalam
mengikuti pembelajaran. Makanya di sini kita menggunakan Google Classroom yang mana sudah banyak digunakan di kalangan sekolah dasar, sekolah menengah sampai ke atas. Karena di situ Google Classroom itu menurut saya itu kuotanya juga tidak terlalu banyak ya, dan juga ini merupakan media yang sudah familiar di kalangan pembelajar. Yang ketiga, pemilihan metode. Metode pembelajaran yang aktif dan komunikatif dapat meningkatkan perhatian peserta dalam pembelajaran. Jadi di sini seorang guru itu harus memilih metode yang aktif dan juga komunikatif. Karena apa? Karena pembelajaran online itu lebih membosankan. Karena apa? Kita hanya bermain-main dengan pembelajaran yang ada di online. Beda dengan kalau offline. Kalau offline, kalau ada siswa yang jenuh, siswa yang bosan, kita dapat menegurnya, kita dapat menghiburnya dengan secara langsung dan memperhatikan kita secara langsung. Kalau di online, maka kita harus menggunakan metode dan media yang baik agar penjelasan kita atau pembelajaran daring kita itu dapat efektif. Yang ketiga, media seperti apa yang akan Anda gunakan dalam menyampaikan materi dalam pembelajaran daring? Yang pertama, kita menggunakan PPT ya. Tentunya kalau menggunakan PPT itu kita dibuat semenarik mungkin agar nanti siswa juga memahaminya. Yang kedua, kita dengan kuis dengan Google Formulir, dimana kalau pakai Google Formulir itu sangat cepat karena kita bisa mengetes kemampuan siswa sudah paham atau belum tentang materi yang kita sampaikan. Nanti kita membuat kuis 5 soal atau 7 soal, 8 soal itu melewati Google Formulir. Nantinya juga sudah kita akan mendapatkan responnya. Nanti kita bisa menilai pemahaman siswanya. Yang ketiga, kita menggunakan media YouTube. Karena apa? Materi yang membutuhkan praktik lebih baik disampaikan secara komunikatif melalui video pembelajaran yang diunggah ke YouTube, sehingga siswa seolah-olah secara langsung mendapatkan penjelasan dari guru dengan melihat video pembelajaran. Seperti materi kalam dan juga materi qiraah, kalau kita tidak ada contohnya, jadi kalau tidak ada contohnya, nanti kita juga akan bingung bagaimana siswa akan memahami cara pelafalan. Apalagi kalau bahasa Arab itu makhraj, pelafalan, hijaiyah dan kata dan frasanya itu harus jelas. Sehingga menurut kelompok kami, YouTube merupakan salah satu media yang baik ketika menjelaskan pembelajaran. Yang keempat, bagaimana usaha kelompok Anda untuk memastikan bahwa pembelajaran daring yang akan Anda lakukan untuk efektif? Konsultasi kepada pembimbing atau guru yang telah berpengalaman dalam bidang pembelajaran secara daring terkait rancangan pembelajaran yang telah meliputi media dan metode yang digunakan. B. Setiap pertemuan, guru mengadakan evaluasi yang membahas tentang kekurangan dan saran tentang pembelajaran yang dilakukan. Evaluasi disampaikan kepada guru menggunakan Google Formulir. Jadi seperti itu ya rancangan pembelajaran bahasa Arab secara daring pada kelas 8 semester ganjil. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.